berawal dari diri sendiri. Yuk dengerin Sehati, sehat bareng iRadio bersama Entrostop. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Selamat pagi listeners ya. Kita ketemu lagi di pagi-pagi dan kali ini kita ada di Sehati Sehat bareng iRadio bersama Entrostop listeners, ahlinya obat diare ya. Iya. Kali ini kita tidak berdua aja. Tapi kita berlima. Oh, iya. Secara detail seperti itu. Benar. Tapi kan kita bersama narasumber kita. Bersama TK Amalia Wahyuni SSIMM. Gimana hari ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita hari ini mau ngebahas tentang edukasi peduli penggunaan obat dan obat tradisional aman dan bijak. Ya, secara kan kita udah tahu nih ya, obat ini merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Setiap obat itu punya manfaat nih, tapi ada efek sampingnya juga. Nah, itu perlu perhatikan ya. Benar ya, efek samping yang merugikan. Oleh karena itu, gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai. Karena kita masih awam tentang hal ini, listeners ya, makanya nih kita pengen kepoin nih Bu. Hal-hal apa aja yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat nih? Iya baik ya. Jadi dalam penggunaan obat itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, di mana kita membeli obat. Ya, jangan sampai kita salah menentukan tempat pembelian ya, sehingga akhirnya nanti bisa merugikan bagi kita. Yang kedua, tolong diperhatikan penandaan pada obat. Ya, seperti kita beli makanan, minuman yang sudah jadi, tentunya di situ ada label dan di label itu ada kriteria-kriteria yang harus diperhatikan bahwa obat itu aman. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi harus diperhatikan pada saat penggunaan obat. Ya. Jadi dalam menggunakan obat itu tentunya nanti ada aturan pakai, dan kita sebagai pasien juga harus bijak gitu kapan menggunakan obat itu di saat yang tepat ya. Berikutnya penyimpanan obat. Nah, ini kadang-kadang tidak diperhatikan oleh pasien atau pengguna gitu pada saat setelah membeli kemudian menggunakan lalu obatnya disimpan sembarangan ya, dimana nanti tentunya itu akan mempengaruhi dari kualitas obat itu sendiri. Dan yang berikutnya, jika obat itu sudah tidak digunakan lagi, kita harus bisa membuang obat itu dengan benar. Oke. Nah, kalau sekarang kan banyak banget kita bisa mendapatkan obat apapun ya Bu ya dengan mudah tuh, terutama obat-obat yang untuk kayak sakit kepala, pil dan segala macam di warung-warung pun juga ada tuh. Betul. Nah, sebaiknya di mana sih kita harus melakukan pembelian obat ini? Ya, kalau kami sebagai farmasis menyarankan belilah obat di sarana yang resmi ya. Di mana tempat sarana yang resmi itu yang pertama tentunya apotik ya, karena apotik itu satu tempat yang berizin yang memang dia legal untuk menyalurkan obat. Yang kedua, toko obat berizin. Jadi boleh tidak di apotik, untuk obat-obat bebas itu bisa kita didapatkan di toko obat berizin. Kemudian klinik dan rumah sakit tentunya. Pokoknya yang resmi lah ya. Betul. Yang ibaratnya memang benar-benar nanti kasih tahu nih dosisnya seperti ini. Ya, betul. Aturan minumnya seperti ini. Oke. Nanti kita akan tanya lagi kepada narasumber kita ya, Ibu Amalia Wahyuni, untuk apa sih yang harus diperhatikan pada saat membeli obat setelah ini ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Listeners, masih di Sehati dan masih bersama kita berdua juga, dan juga Ibu Amalia Wahyuni SSIMM. Ya, beliau selaku dosen atau wakil ketua 2 Stikes ISPI Banjarmasin. Kita masih ngomongin tentang edukasi peduli penggunaan obat dan obat tradisional aman dan bijak. Tadi kita udah sampai yang harus diperhatikan nih Bu pada saat membeli obat. Itu apa aja sih? Ya, beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pasien membeli obat itu. Yang pertama, perhatikan nama obat dan zat aktifnya ya. Jangan sampai obat yang kita beli itu tidak sesuai dengan indikasi penyakit yang kita derita ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang perlu nomor izin edar ya, di mana satu obat itu dipastikan mempunyai NIE atau kita singkat NIE, nomor
izin edar itu adalah nomor registrasi untuk memastikan obat itu telah terdaftar di Badan POM ya. Dimana kalau sudah terdaftar di Badan POM artinya dia aman, berkhasiat dan bermutu ya. Dimana NIE ini terdiri dari 15 digit ya. Di digit yang pertama itu ada kode D atau G. Dimana D itu berarti dia obatnya nama dagang atau paten. Sedangkan G itu berarti generik ya. Kemudian digit yang kedua itu golongan obatnya. Apakah dia itu obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropik atau narkotik ya. Jadi kalau B berarti dia bebas, kemudian kalau T itu obat bebas terbatas, kalau K itu obat keras, P itu psikotropik, N itu narkotik. Nah, itu digit kedua. Kemudian digit ketiga ini asal sumber obatnya. Apakah dia produksi dalam negeri itu L, lokal, atau dia dari luar negeri, I, impor. Ya. Kemudian yang digit 4 dan 5 itu tahun registrasi, sedangkan 6, 7, 8 itu adalah nomor dari pabriknya. Ya. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan, logo. Ya, mungkin kita sering melihat setiap beli obat itu ada yang berlogo hijau, ada yang berlogo biru, ada yang merah. Nah, itu masing-masing punya arti ya. Kalau hijau itu artinya obat bebas, artinya dia boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Ya. Kemudian ada yang berlogo biru itu bebas terbatas. Artinya obat ini boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, tapi ada peringatan-peringatan di situ. Ya, ada P1, P2, P3 ya dan seterusnya. Nah, kemudian yang warna merah ini ada huruf K-nya itu artinya obat keras ya. Artinya obat ini hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Ya. Kemudian lambang plus ya warna merah itu narkotika. Ya, tentunya ini sudah sangat spesifik, dia tidak boleh dibeli tanpa menggunakan resep dokter dan dia dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, kemudian apalagi yaitu kadaluarsanya. Ini juga perlu. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan karena tanggal kadaluarsa ini kadang sangat kecil di sudut mana gitu ya. Nah, pada ini sangat penting ya, karena batas kadaluarsa itu mengatakan bahwa batas waktu jaminan kualitas produk itu. Ya, artinya kalau sudah melewati batas itu maka produsen tidak menjamin lagi kualitasnya ya. Kemudian yang berikutnya perhatikan kemasannya dalam keadaan segel, tidak rusak, warna dan tulisannya juga tidak luntur ya. Lalu nama alamat industri farmasinya dan tentunya indikasi. Ya, indikasi ini yang perlu kita patut lihat dalam suatu label atau brosur apakah sudah sesuai nih dengan penyakit yang kita derita ya. Dan yang terakhir adalah efek samping ya. Kadang-kadang obat itu kan menimbulkan efek samping dan itu biasanya tercantum di dalam label atau brosurnya. Wah. Berarti sangat tidak dianjurkan untuk membeli obat tuh ketengan ya, Bu? Kan biasanya ada yang beli ketengan Iya, betul. dua, Ya kan gitu satu strip itu kan 10 tablet. Nah, yang kayak kadaluarsa tadi itu aja kan dia bisa di bagian mana? Benar. Kalau kita beli cuma 2 tablet, 5 tablet itu bisa jadi tanggal kadaluarsanya itu di bagian yang lain. Terpotong. Bahaya banget berarti. Jadi nggak dianjurkan banget listeners beli yang ketengan kayak gitu. Memang paling bagus sudah beli di apotek atau memang sesuai dengan resep dokter ya. Betul. Jadi kita bisa dapat edukasinya juga nih. Nah, edukasinya lagi untuk penggunaan obat ini kan macam-macam ya, Bu ya. Itu ada apa aja tuh? Ya, betul. Jadi yang perlu diperhatikan adalah efek samping ya. Efek samping itu bisa merugikan jika digunakan tidak sesuai dosis ya. Yang kedua, minta pendampingan orang tua, terutama untuk anak-anak. Nah, tapi kalau kita sudah dewasa, kita sudah bisa menentukan atau melihat gitu ya aturan pakai yang tercantum. Kemudian yang terkait dengan aturan pakai ini tolong diperhatikan betul-betul. Ya, misalnya tertulis nih sehari 2 kali 1 tablet. Itu artinya obat tersebut digunakan 2 kali. Kapan digunakannya? Bisa pagi dan malam. Kemudian berapa banyak setiap kali penggunaan itu 1 tablet ya. Kemudian ada lagi 3 kali sehari 1 sendok teh ya, artinya diminum 3 kali sebanyak 1 sendok teh. Nah, nanti kita juga tahu 1 sendok teh ini sendok teh yang mana gitu. Kadang-kadang pasien atau orang awam itu menggunakan sendok teh yang di rumah padahal volumenya itu berbeda. Jadi saran saya gunakanlah sendok takar yang ada di dalam obat tersebut ya. Biasanya kan kita temukan ada sendok warna putih, kemudian di bagian tutup itu ada yang namanya gelas takar itu ya, ada volumenya, kemudian ada batasnya 5 mili, 10 mili, 15 mili. Nah, di situ kita bisa mengetahui berapa jumlah obat yang kita minum. Berarti memang
Itu lagi kembali ya, memang sesuai dengan takarannya, jangan berlebih-lebih nih. Tidak dengan kita banyak-banyak minum obat, terus cepat sembuh juga nggak bisa gitu ya. Belum tentu. Iya, malah nanti timbul efek samping ya kan, karena tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Benar. Setelah ini listeners, kita bakal tanya juga bagaimana caranya kita bisa menyimpan obat ini dengan baik dan benar, dan apa yang harus diperhatikan setelah ini ya. Radio Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia bersama Ari Febrian dan juga Ramaju Play listeners dengan narasumber kita apoteker Ibu Amaliah Wahyuni SSI MM. Iya. Kita hari ini tentang edukasi peduli penggunaan obat dan obat tradisional yang aman dan bijak listeners. Betul, tadi sudah dikasih tahu secara detail banget ya mengenai logo yang ada di obat-obatan ya, ada yang obat bebas terbatas, obat keras, bahkan narkotika pun ada logonya. Jadi jangan sampai kita asal beli, apalagi kalau memang itu obat limpahan. Kan ada tuh obat limpahan dari keluarga tuh. Ada nih, minum pakai ini aja nih. Mama sembuh semalam pakai ini. Ada kayak gitu tuh, ada sekalinya tuh. Kan tidak cocok dengan kita. Iya, betul. Jadi memang harus diperhatikan juga tuh sama obat limpahan tadi. Kita juga nggak tahu disimpannya mulai kapan. Siapa tahu dari tahun 85 disimpannya. Dari nenek, mama, anak tuh dapat semuanya. Ini Abah minum nih pada saat lagi Jepang nih. Si tua banget kita ya. Tapi nih Bu ya, kalau tentang penyimpanan obat tuh apa aja sih yang perlu kita perhatikan nih? Ya, yang pertama itu baca aturan penyimpanan obat pada kemasan, karena pasti di kemasan itu dicantumkan bahwa obat ini bagaimana menyimpannya. Kemudian yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya, kita pasti tahu ya kalau anak-anak nanti bisa disangka permen atau apa gitu ya. Kemudian yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung atau lembab atau suhu yang tinggi ya, karena tentunya nanti bisa merubah zat aktif atau komposisi dari obat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, simpan dalam kemasan asli dengan etiket yang masih lengkap ya. Jadi kalau misalnya kita masih tersisa kemudian mau kita simpan ya, nah itu jangan dilepas atau dipisahkan dari label aslinya, karena sewaktu-waktu nanti kita mau menggunakan lagi, kita masih bisa tahu bagaimana aturan pakainya. Benar. Kemudian periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat, terutama setelah disimpan kemudian nanti mau digunakan lagi. Jika memang sudah lewat dari tanggal kadaluarsanya, sebaiknya dibuang saja. Dan yang terakhir, kunci almari penyimpanan obat tentunya untuk menjaga keamanan ya. Benar-benar tuh. Yang paling aman memang di tempat yang sejuk kadang-kadangnya tuh ya. Betul. Di tempat yang sejuk bukan berarti harus kita ke Bandung dulu untuk menyimpan obat, tidak dong. Jangan. Maksudnya terindah dari lemari dari sinar matahari ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Kalau mau sakit harus ke Bandung lagi. Iya. Aduh, saya sakit kepala nih, mau kemana? Ke Bandung mau berobat? Tidak dong. Jauh banget. Terus ada lagi yang namanya sampah medis tuh. Kan kadang-kadang kita juga obat udah kadaluarsa kita buang-buang aja tuh. Nah, ada nggak sih Bu aturannya untuk bisa membuang obat dengan benar? Pastinya ada ya, karena ini sekali lagi untuk menghindari penyalahgunaan. Karena kalau kita masih membuang obat utuh kemudian kita buang di tempat sampah umum, nanti ditemukan oleh orang lain kemudian disalahgunakan ya. Jadi yang pertama, hilangkan semua label dari wadah obat ya, untuk menghindari tadi. Jadi orang ini tidak tahu bahwa obat ini untuk apa dan lain-lainnya. Kemudian untuk sediaan kapsul yang keras ya, tablet atau bentuk padat lain, itu hancurkan dulu ya. Hancurkan ini bisa dengan menumbuknya atau kita memblend gitu ya di blender. Kalau biasanya di apotek itu di blender, dibuka kemasannya kemudian di blender obatnya ya, lalu campurkan dengan tanah atau bahan kotor lainnya, lalu masukkan plastik dan buang ke tempat sampah sehingga dia tidak bisa teridentifikasi lagi. Jadi siapapun yang menemukan tidak tahu bahwa itu adalah obat ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu diperhatikan ini antibiotik ya. Jadi antibiotik ini kan dia berfungsi untuk mematikan bakteri. Nah, ini tidak boleh dibuang sembarangan, karena kalau kita buang sembarangan tentunya bakteri normal yang ada di sekitar kita itu akan ikut mati. Gitu. Jadi buang isinya itu di kloset ya. Kemudian untuk cairan untuk selain antibiotik itu bisa kita buang langsung di kloset, tapi untuk antibiotik itu buang bersama isinya. Jadi jangan dikeluarkan ya. Tapi labelnya sudah kita cabut atau kita lepas ya. Karena kalau kita buang sembarangan tadi di kloset atau di tempat yang terbuka yang lain, tentunya nanti mikroba yang normal itu akan ikut mati ya. Nah, jadi inti dalam membuang obat itu adalah yang pertama harus dimusnahkan dan jangan sampai tersisa.
Iya bener sih, kan banyak banget ya penyalahgunaan ya. Gak usah obat-obatan, masker aja banyak disalahgunain tuh. Lagi obat-obatan. Ternyata banyak juga yang abai ya dalam membuang obat ini, listeners, dan perlu diperhatikan banyak juga, apalagi antibiotik ternyata sensitif banget ya. Ketika dibuang memang ke harus lingkungan sekitar dimusnahkan. kita. Nah, kalau tadi kan kita udah ngebahas dari awal itu tentang obat-obatan yang dari resep dokter, yang obat-obatnya sering kita beli. Nah, selanjutnya yang kita juga ada tuh, selain medis juga ada yang namanya obat tradisional atau jamu. Nah, apakah ada pengertian lain nih Bu yang dimaksud dengan obat tradisional atau jamu ini? Iya, tentunya berbeda dengan obat umum atau obat kimia ya. Jadi jamu itu bahan atau ramuan dari tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan, mineral ya, yang campurannya itu secara turun-menurun dan telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan norma yang berlaku di masyarakat. Ya. Itu. Jadi jamu itu mungkin sering kita gunakan tanpa kita sadari gitu ya. Kadang-kadang dari nenek moyang kita, dari nenek, orang tua. Nih kalau sakit ini coba gunakan ini gitu ya. Bahan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, itu masuk dalam kategori obat tradisional atau jamu. Oke. Nah, selanjutnya nih nanti akan kita tanyakan juga, apakah ada cara memperoleh pengadaan jamu? Mungkin dari perlu resep orang yang tahu juga atau seperti apa, nanti akan kita tanya setelah ini. Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Lanjut lagi kita ngobrolin tentang obat-obatan ya. Jadi untuk edukasi peduli penggunaan obat dan obat tradisional aman dan bijak bersama APT Ibu Amaliah Wahyuni SSIMM. Ini tadi kita sudah masuk ke yang namanya obat tradisional ataupun jamu. Nah, ini kalau untuk bisa mendapatkan jamu ini gimana nih Bu? Ada anjuran nggak? Ya, jamu itu bisa dibuat sendiri dengan memanfaatkan tanaman obat di sekitar kita, atau bisa kita beli langsung dari penjual jamu gendong. Ya, nah kemudian yang kedua, jamu juga ada yang dalam bentuk kemasan, di mana itu bisa kita peroleh dari toko atau yang penjual jamu gendong tadi membawa jamu kemasan tadi. Tapi tetap harus ada yang ininya ya, surat izin segala macamnya ya. Pastinya. Harus dicek juga tuh. Nah, kalau obat-obatan kan ada jenis-jenisnya tuh Bu. Ada mungkin ada obat jenis A, jenis B, pengelompokannya. Iya, nah, kalau jamu juga ada? Ada, ya. Jadi kalau jamu itu ada yang disebut dengan obat tradisional ya, dalam bentuk misalnya serbuk seduhan, pil, kemudian cairan ya, itu digunakan secara tradisional, di mana dia secara turun-menurun berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun ya, di mana telah dibuktikan keamanan dan manfaatnya. Ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan obat herbal terstandar, yaitu obat tradisional yang disajikan dalam bentuk ekstrak atau sudah disari bahan alamnya ya, dari tanaman, binatang maupun mineral ya. Nah, proses produksinya ini sudah menggunakan teknologi maju, kemudian juga dibuktikan dengan penelitian-penelitian ilmiah ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan fitofarmaka. Ini yang paling tinggi tingkatannya ya. Jadi dia merupakan obat tradisional dari bahan alam, tapi dia disejajarkan dengan obat modern. Karena apa? Proses pembuatannya itu telah terstandar, kemudian ditunjang dengan bukti ilmiah sampai uji klinik pada manusia. Nah, jadi dengan uji klinik ini lebih meyakinkan profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Oh gitu. Oke, berarti ada tingkatannya juga Bu ya untuk tradisional ini ya. Benar. Kalau penandaan obat tradisional yang baik tuh gimana sih Bu? Ya betul, kayak obat tadi kan juga ada ya penandaannya. Nah, obat tradisional ini juga ada yang harus diperhatikan, bahwa dalam labelnya itu mencantumkan nama produk, kemudian nama dan alamat produsennya ya, lalu nomor pendaftaran, kemudian nomor batch atau kode produksi, lalu tanggal kadaluarsa, neto, itu berat bersihnya berapa, terutama yang sediaan serbuk cairan itu harus mencantumkan. Kemudian komposisinya ini juga yang harus kita perhatikan ya. Dalam jamu tersebut dia mengandung apa saja, lalu peringatan, cara penyimpanan dan cara penggunaannya. Oke. Nah, yang namanya obat-obatan baik medis maupun tradisional kan bisa tuh disalahgunakan tuh. Betul. Nah, ini ada nggak hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bahaya penggunaan obat tradisional
tradisional? Ya, di masyarakat itu menganggap obat tradisional itu aman gitu ya, karena terbuat dari bahan yang alami. Tapi ternyata dia bisa menyebabkan bahaya ya. Yang pertama, gunakan obat tradisional yang sudah memiliki nomor pendaftaran BPOM. Lagi-lagi tolong dicek di labelnya bahwa dia sudah mempunyai nomor pendaftaran BPOM ya. Kemudian yang kedua, jangan gunakan obat tradisional bersama dengan obat kimia atau resep dokter ya. Jadi kalau mau menggunakan obat kimia, gunakan saja dulu obat kimia ya, jangan dicampur-campur ya. Jadi minum jamu kemudian obat dari resep dokter juga ikut diminum ya. Kemudian yang berikutnya, jika minum obat tradisional kemudian menimbulkan efek yang cepat, patut dicurigai. Ya, dicurigai ada penambahan bahan kimia dalam obat jamu tersebut ya. Nah, kadang-kadang yang ditambahkan itu adalah dilarang penggunaannya ya. Misalnya kita sakit kadang-kadang asam urat gitu, terus minum obat jamu, kemudian dalam sekian menit atau 1 jam kemudian hilang sudah sakitnya. Nah, itu patut kita curigai ya, karena kalau logikanya obat tradisional itu dia memang efeknya lambat. Beda dengan obat kimia ya. Dan juga banyak jurnal-jurnal penelitian yang menemukan bahwa dalam jamu tradisional itu ditemukan telah dicampur dengan bahan-bahan kimia ya. Tujuannya tadi supaya konsumen itu percaya bahwa obat ini cesplong misalnya penggunaannya. Betul. Bener. Kemudian periksa tanggal kadaluarsanya, dan yang penting lagi ini ya, kunjungi website Badan POM ya, www.pom.go.id untuk mengetahui obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Jadi dari Badan POM itu sudah sering melakukan pemeriksaan, kemudian menemukan jamu-jamu tradisional yang mengandung bahan kimia dan sudah dimasukkan dalam list. Jadi kita sebagai orang awam bisa silakan cari saja di website Badan POM tadi itu di bagian public warning ya. Kemudian perhatikan informasi, peringatan atau perhatiannya ya. Jangan konsumsi obat tradisional jika efek samping yang rentan dengan kondisi kesehatan kita. Ya, yang terakhir, baca aturan pakai sebelum mengkonsumsi jamu. Tuh, jadi kalau kita mengkonsumsi obat tradisional tapi sembuhnya itu cepat, memang harus dicurigai. Iya. Memang bagus sih sembuh cepat. Cuma kan yang diminum obat tradisional. Benar. Wah, ini saya baru tahu lagi. Bahaya banget ternyata kalau obat tradisional juga bisa disalahgunakan. Oke, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung sehati kita hari ini, ngobrol seru bersama Ibu APT Amalia Wahyuni SSI MM mengenai edukasi peduli penggunaan obat dan obat tradisional aman dan bijak. Terima kasih Ibu ya sudah sharing ilmu yang luar biasa. Betul. Buat listeners yang hari ini sedang sakit atau dalam masa penyembuhan, ingat ya, harus mengonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Oke, selain kita bakal lanjut lagi listeners di Kirim Salam. Jadi tetap dengerin iRadio Banjarmasin 100% musik Indonesia.